Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal CPNS. Dan langsung saja saya bacakan soalnya. Agus dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 15 hari. Bobby dapat menyelesaikan tugas yang sama dalam waktu 20 hari. Bila keduanya bekerja secara bersama-sama selama 4 hari, maka ini maka ya harusnya ya bukan makan. Maka pekerjaan yang tersisa adalah titik-titik bagian A 1/5, B 4/5, C setengah, D 7/15, E 8/15. Nah, kalau misalkan suatu pekerjaan dikerjakan oleh si Agus atau si A, itu sama aja dengan 1/15. Sedangkan dikerjakan oleh si Bobby itu waktunya 20 hari. Nah, kalau mereka bekerja bersama-sama berarti A tambah B itu sama dengan 1/4. Udah tinggal masukin aja ini. Ini masukin. Nah, cara cepat menjumlahkan ini kan karena satu berarti tinggal ini 15 dikali 20. Di sini 15 ditambah 20. 15 sama 20 kan 35. 15 kali 20 300. Sama-sama dibagi 5 ya. 35 bagi 5 kan 7. 300 bagi 5 kan 60 ya. Nah, sehingga 7/60 sama dengan ini 1/4. Udah tinggal kali silang. 7 kali 4 28. 60 kali 1 60 tetap 28/60. Bisa disederhanakan? Bisa ya, sama-sama dibagi 4 ya. 28 bagi 4 kan 7. 60 bagi 4 15. Udah ketemu hasilnya 7/15. Ada di pilihan yang D ya. Oke, yang D. Titik-titik benang sama dengan dompet titik-titik. Oke, kita langsung saja cocokkan dengan pilihan jawaban. Kalau seandainya kita isikan kain di sini, kain, benang, dompet, kulit. Coba, kain itu dilapisi dengan benang, ya. Bener ya, masuk ya. Jadi kalau misalkan yang A nih, kita tulis kain digunakan untuk dilapisi oleh benang gitu ya. Dilapisi oleh benang. Sedangkan dompet dilapisi oleh kulit. Oke, ini masuk yang A nih kemungkinan benar ya. Coba kalau yang B nih. Kapas, uang. Kalau kita isi kapas, benang. Dompet, uang. Benar juga ada ini yang dompet uang ini ada kemungkinan dibacanya begini. Dompet merupakan tempat untuk menyimpan uang. Tapi kalau misalkan kapas digunakan untuk menyimpan benang, enggak ya? Enggak. Masa kapas digunakan untuk menyimpan benang itu? Kurang tepat yang B ini. Coba yang C. Jarum, benang, wadah, dompet. Jarum itu ini bagian kerjanya ya. Itu. Sementara dompet merupakan wadahnya. Gitu ya. Enggak.
Sutra benang, dompet foto enggak ya? Enggak beraturan. Coba pakaian benang. Ya agak-agak sedikit masuk juga ya. Agak sedikit masuk akal gitu. Pakaian dilapisi oleh benang, sementara dompet dilapisi oleh uang, enggak ya? Gitu. Yang ini udah bener. Pakaian dilapisi untuk benang gitu kan, tapi masa dompet dilapisi oleh uang tapi diisi gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya harusnya yang A. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Nah, kalau yang ini kira-kira jawabannya apa ya? Oke, silakan dicoba ya dan ditulis di kolom komentar. Oke, ini soal tentang logika analisa. Coba ya, kita langsung saja pelajari keenam peringkat ini ya. Jadi ada 7 orang nih ceritanya. Ada Amel, Murni, Rini, Agnes, Usmi, Waris, dan Karina. Coba. Nah, ini ada kesalahan ya. Di sini tidak ada nama Kristi di sini di ketujuh orang. Ini maksudnya Karina ini maksudnya nih. Karina ya, bukan Kristi maksudnya nih. Ada kesalahan penulisan dalam pernyataan gitu ya. Maksudnya coba peringkat Rini berada di bawah Usmi, artinya Usmi itu berada di bawah Rini gitu ya. Kemudian di bawahnya ada Rini gitu ya. Nah, gini. Terus peringkat Agnes satu tingkat di atas Rini, artinya Usmi Agnes gitu ya, kemungkinannya gitu ya. Usmi Agnes gitu. Coba peringkat Murni berada di bawah peringkat Agnes, artinya udah pasti si Murni ini di bawah si Rini, ya kan? Nah, peringkat Waris berada di atas peringkat Rini. Nah, artinya di atasnya Agnes ada lagi si Waris gitu. Karena kan di sini clue-nya Agnes dan Rini harus berdampingan gitu ya, harus berada satu tingkat gitu. Berarti setelah Usmi kemungkinan seperti ini. Usmi, Agnes, Usmi bukan Agnes. Waris, Usmi, Waris, Agnes, baru Rini ya. Nah, lalu kemudian nih ya, peringkat Amel berada di atas peringkat Usmi dan Karina ya. Artinya sudah bisa ditebak peringkat tertingginya si Amel. Berarti nomor 1 Amel, urutannya Amel, terus Usmi, terus Karina. Karena kan tadi Karina urutannya di peringkat ketiga ya. Karina, terus Waris, terus Agnes, terus Rini, dan juga Murni. Nah, seperti ini urutannya ya. Coba kalau kita cocokkan dengan pilihan jawaban, Agnes berada di peringkat keempat ya. Peringkat keempatnya jawabannya benar adalah si Waris. Berarti yang A kurang tepat. Peringkat Usmi berada di bawah peringkat Waris. Enggak ya. Usmi itu berada di atas Waris. Berarti ini salah. Coba Amel memperoleh peringkat tertinggi. Bener ya. Amel paling atas gitu, karena di sini kan Amel berada di atas peringkat Usmi dan Kristi, Karina gitu ya. Kalau udah di atas dua orang ini berarti pasti jawabannya yang C gitu ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Apakah yang D dan E nggak perlu dibahas? Enggak ya. Kalau udah ketemu jawaban udah langsung aja jawab. Oke, sekarang kita ke soal TWK ya. Kita bacakan dulu soalnya. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm seperti yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945. Nah, pertanyaannya, maksud dari Pancasila sebagai stat
fundamental norm adalah jadi Pancasila sebagai stat fundamental norm, kita tulis dulu Pancasila sebagai stat fundamental norm diletakkan sebagai asas dalam mendirikan negara sehingga tidak dapat diubah. Dan hukum di Indonesia tidak memperbolehkan perubahan Pancasila. Jadi hukum gitu kan. Hukum di Indonesia tidak dapat diubah. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B, yang ini ya. Pancasila sebagai hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Yang B. Keberadaan Pancasila sangat penting bagi semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula dalam hal perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila ke yang mana nih? Silakan dicoba ya teman-teman ya. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh golongan intelektual dan mahasiswa merupakan akhir dari masa pemerintahan Orde Baru. Gerakan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut yang merupakan faktor politik lahirnya gerakan reformasi. Jadi gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Nah, secara umum latar belakang munculnya reformasi itu karena ketidakadilan perlakuan pada era Orde Baru. Jadi disebabkan karena ketidakadilan perlakuan di era Orde Baru ya. Nah, ketidakadilan tersebut itu terjadi di berbagai bidang. Salah satunya di mana semua bidang itu terjadilah yang namanya KKN ya. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga pilihannya yang A ya nih ya. Semakin maraknya praktek KKN dalam pemerintahan. Jadi jawabannya yang A. Baik, sekarang kita bahas soal TKP. Ketika Anda ditugaskan dalam sebuah tim dipercaya sebagai ketua. Dalam tim tersebut, sebagian besar anggotanya tidak sesuai dengan harapan Anda. Nah, sikap Anda bagaimana? Coba kalau kita cek yang A, saya bekerja setengah hati karena anggota tim tersebut tidak seperti yang saya harapkan. Kita bandingkan dulu ya sama yang lainnya. Saya berusaha mengajak anggota tim untuk lebih kompak dalam menyelesaikan tugas. Kita cek lagi. Saya akan membagi tugas masing-masing anggota sesuai kemampuan. Kita cek lagi. Saya akan senantiasa berusaha bekerja dengan profesional. Terus saya akan menerima segala kekurangan dan kelebihan setiap anggota tim. Dari sini kalau kita urutkan misalkan dari poin yang paling jelek atau yang mungkin teman-teman yang harus dihindari gitu dari jawaban ini antara yang A sama yang E ya. Yang A ini kalau menurut saya poinnya 1. Yang E ini
poinnya 2. Ya. Ini menurut saya kalau diurutkan dari poin yang rendah. Coba kalau yang B ini, saya berusaha mengajak anggota tim untuk lebih kompak dalam menyelesaikan tugas. Ini bagus ya, gitu. Karena kan ketika Anda dipercaya sebagai ketua, terus ada beberapa sebagian anggotanya tidak sesuai ini. Nah, berarti kan ada sebagian anggota lagi yang sesuai dan juga ada yang tidak sesuai gitu. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Maka poin yang paling bagus itu, nah yang ini ya, yang B ini. Saya berusaha mengajak anggota tim untuk lebih kompak dalam menyelesaikan tugas. Ini poinnya paling tinggi, 5. Coba kalau yang C ini, saya akan membagi tugas masing-masing anggota sesuai dengan kemampuan. Ini paling poinnya 4 ya. Nah yang ini, berusaha bekerja dengan profesional, ini poinnya 3. Gitu, oke. Seperti ini poinnya ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton ya. Sudah menonton dan juga mampir di channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you.